Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Nyala api tak terlihat menyala, dan kepala Ciyu menggeliat, mengubah bentuknya bersama dengan nyala api, cahaya, dan bayangan. Jihao mengaktifkan pita matahari abadi dan melepaskan esensi api matahari, menciptakan pedang api tajam yang dengan gila-gilaan meretas Ciyu untuk sementara waktu. Tapi, dia bahkan gagal mematahkan kulit wajah Ciyu. Jihao kemudian mencabut tombak 9 matahari, menerjang, menusuk dan meretas dengan seluruh kekuatannya. Suatu kali, dia meningkatkan kekuatannya dan meluncurkan gerakan gabungan pembukaan langit, pemisahan bumi, segala sesuatu tumbuh, dan semuanya binasa. Itu adalah langkah terkuat yang bisa dia luncurkan pada tahap saat ini. Tombak 9 matahari, sebagai harta karun pradunia, sesuai dengan gerakan gabungan, tetapi tetap saja, bahkan kulit di wajah Ciyu tidak patah. Sebaliknya, tombak 9 matahari berdentang di dahi Ciyu dan meninggalkan seberkas cahaya keemasan berbentuk busur di udara. Tepat berikutnya, kekuatan balasan yang menakutkan menyerang balik ke Jihao seperti tsunami, menghancurkan lengan Jihao sepenuhnya dan meledakkan lengannya menjadi 2 bola kabut darah. Penyihir ilahi bisa menumbuhkan kembali tubuh mereka dari setetes darah. Jihao menahan rasa sakit sementara kabut darah dengan cepat berkumpul kembali. Dalam sekejap mata, kabut darah berubah kembali menjadi sepasang lengan yang tidak terluka sempurna. Mengemasi tombak 9 matahari, Jihao menatap Ciyu dalam diam. Zurong berkata bahwa orang ini adalah makhluk abadi, dan orang ini juga mengatakan bahwa dia adalah makhluk abadi. Meskipun Jihao tidak yakin apakah kehidupan abadi benar-benar ada di dunia ini, tubuh Ciyu memang sangat kuat. Dengan serangan yang diluncurkan oleh Jihao dengan seluruh kekuatannya, bahkan kepala Xiang Liu, yang merupakan makhluk prasejarah yang kuat, dapat dipotong. Tapi Jihao bahkan tidak bisa mematahkan kulit Ciyu. Seberapa kuat Ciyu? Sangat mudah untuk membayangkan bahwa saat itu, ketika Ciyu memimpin pasukannya untuk menyapu dunia manusia, berapa banyak upaya yang dilakukan Kaisar Xuan Yuan, berapa harga yang dia bayar untuk menangkap Ciyu hidup-hidup, mencabik-cabiknya dan menyegelnya, dan seberapa kuat Kaisar Xuan Yuan itu sendiri. Jihao memandang Ciyu dan tersentak dengan cepat. Ciyu kembali menatap Jihao dengan sepasang matanya yang berair dan berkata dengan lembut, faktanya, saya bukan orang yang kejam dan kejam. Otak orang-orang keluarga Zurong semuanya terbakar oleh api. Anak kecil, kamu harus memikirkan apa yang aku katakan. Zurong membawamu ke sini sebagai tindakan pencegahan. Ini berarti bahwa di masa depan, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bersama saya sendirian. Jika kamu bisa memecahkan segel ini untukku dan membebaskanku, aku akan membuatmu abadi seperti saudaraku, begitu aku mendapatkan kembali kekuatanku. Percayalah, setidaknya, saya tidak akan pernah berbohong kepada anak kecil. Mata Ciyu cerah, tatapannya ditentukan dan nadanya lembut. Ketika dia berbicara, nada suara dan ekspresi wajahnya membuatnya lebih seperti pria yang sopan dan baik yang tinggal di sebelah daripada makhluk jahat kuno yang legendaris. Seorang pria yang agak menular, hanya dengan OCD. Jihao menggelengkan kepalanya, mundur beberapa langkah, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apa yang kamu tawarkan padaku, aku tidak akan mengkhianati orang-orangku untuk hal-hal itu dan membawa bencana kepada mereka. Zurong berdiri di samping tanpa suara, mendengarkan percakapan antara Ciyu dan Jihao. Ciyu terkekeh, melirik Zurong ke samping dan berkata dengan nada lembut itu, kamu salah. Apakah Anda pikir saya akan membantai manusia tanpa alasan? Aku memang telah membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi adapun mereka yang mengikuti jejakku, aku tidak pernah menyakiti mereka. Menghela nafas sedikit, Ciyu mengangkat kelopak matanya dan melanjutkan dengan tatapan emosional, sebenarnya, saya juga dari Gurun Selatan. Saya adalah anggota klan-klan Jiuli. Zurong, Anda tidak dapat menyangkal latar belakang keluarga saya. Ketika saya menjadi pemimpin klan Jiuli, keluarga Zurong Anda belum menjadi dominator Gurun Selatan. Zurong akhirnya mulai berbicara, klan Jiuli tidak ada di dunia lagi. Ciyu, salahkan dirimu sendiri untuk itu. Salahkan aku.
Ciyu menunjukkan putih matanya, perlahan menghela nafas dan berkata, apa yang saya lakukan salah? Apa yang saya lakukan di zaman kuno, klan kuat mana yang tidak akan melakukan hal yang sama? Kamu mengatakan bahwa manusia harus tetap bersatu, menggabungkan kekuatan untuk melawan musuh. Tapi orang-orang klan Jiuli saya bebas dan bahagia. Kami tidak mau mengikuti perintah, dan itulah sifat kami. Jadi perang dimulai, tanpa kejahatan atau keadilan. Aku dan orang-orangku memang dikalahkan. Kami tidak sepintar Anda, kami tidak bisa memainkan trik yang Anda lakukan. Oleh karena itu, kami dikalahkan. Saya akui, bukan masalah besar. Ji Hao menjulurkan matanya. Apakah Ciyu sudah bertarung melawan Kaisar Suanyuan sebelum dia mengikuti perintah non-manusia? Bahkan catatan rahasia yang disimpan di Istana Majus tidak termasuk ini. Adapun apa yang terjadi setelahnya, bisakah kamu menyalahkanku untuk itu? Ciyu melengkungkan sudut mulutnya ke bawah, tanpa daya menatap Zurong dan melanjutkan, berdasarkan hati nurani Anda, bisakah Anda benar-benar menyalahkan saya atas apa yang terjadi setelahnya? Saudara-saudara saya dan saya dikalahkan, dan kami ditangkap hidup-hidup oleh non-manusia. Meskipun kami mendapatkan manfaat besar dari mereka, kami juga dikendalikan oleh mereka. Serius, Anda tidak bisa menyalahkan saya atas apa yang terjadi setelah itu. Ciyu mengayunkan kepalanya lagi, melingkar di udara, bahkan tampak cukup gembira, lalu dia menatap Ji Hao lagi. Anak kecil, kamu melihat 72 saudara laki-lakiku di luar, kamu melihat mereka. Jika saya seperti mereka, tidak tahu apa-apa selain membunuh, dengan kekuatan saya tidak berpikir Kaisar Suan Yuan bisa melakukan apapun kepada saya. Saya hanya, faktanya, untuk sementara, saya sama seperti mereka, sepenuhnya di bawah kendali non-manusia, seperti alat. Ketika saya seperti mesin, saya membuat Kaisar Suan Yuan dan aliansi klan manusia menderita beberapa kekalahan luar biasa berturut-turut. Tapi saya beruntung, saya menaklukkan benda di dalam diri saya, dan kemudian menjadi makhluk abadi. Tapi sementara itu, saya sadar lagi. Ciyu mengangkat kelopak matanya, menghela nafas berat dan melanjutkan, saya tidak berpikir bahwa ketika saya bertarung seperti mesin, saya hampir menghancurkan Kaisar Suan Yuan dan pasukannya. Tetapi ketika saya sadar lagi, saya bertarung dengan gaya saya sendiri dan dikalahkan, sepenuhnya. Apakah saya benar-benar tidak cukup pintar? Jadi tidak sempurna. Saya dikaruniai kekuatan yang tak terkalahkan, tetapi mengapa saya tidak memiliki otak yang memungkinkan saya menyaingi Kaisar Suan Yuan? Jika kamu sepintar Kaisar Suan Yuan, semua manusia akan menjadi budak non-manusia, bukan? Pikir Ji Hao, kamu mengatakan bahwa kamu adalah anggota klan-klan Jiuli, kan? Tapi bagaimana kamu bisa menjadi abadi? Ji Hao penasaran. Abadi, tahap macam apa? Itu, makhluk non-manusia itu konyol. Ciyu menyeringai dan menjawab, masih dengan nada lembut itu. Sebelum mereka datang ke dunia Pangu, mereka menyapu dunia besar, yang hampir runtuh, dan mendapatkan hati batu yang patah. Mereka telah menjalankan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya dengan orang-orang mereka sendiri, tetapi tidak peduli orang-orang klan Yu, orang-orang klan Jia atau orang-orang klan Siu, bahkan budak dan prajurit mereka yang jenis gelap, semua orang itu meledak dan mati setelah menyerap sedikit kekuatan hati batu itu. Oleh karena itu, mereka melihat hati batu itu sebagai hal yang jahat, dan tidak berani mencobanya dengan orang-orang mereka sendiri lagi. Saya dikalahkan, dan saya melarikan diri. Tapi saya ditangkap hidup-hidup oleh sekelompok prajurit non-manusia. Mereka menguji hati batu itu denganku, dan tanpa diduga, tubuhku menyatu dengan sempurna dengan hati batu, seluruh hati batu, dan aku dikaruniai kehidupan abadi dan tubuh abadi. Bergumam cukup lama, Ciyu memandang Ji Hao sekali lagi dan berkata, saya adalah pria klan Jiuli. Jika saya dibebaskan, orang-orang yang mengikuti jejak saya akan menjadi anggota klan saya. Bagaimana saya bisa membantai mereka tanpa alasan? Simpan, kata Zurong sambil menatap Ciyu dengan dingin, menantu laki-laki saya ini adalah murid Yuyu. Kamu melawan Yuyu dan murid-muridnya saat itu, jadi kamu harus tahu tentang temperamen dia dan murid-muridnya. Yuyu yang aneh itu, orang keras kepala yang selalu melindungi murid-muridnya secara tidak masuk akal. Ciyu menjulurkan matanya, mengulurkan lidahnya, menjilat bibirnya dan berkata,
mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah murid Yuyu? Mengapa aku harus menyia-nyiakan air liurku untukmu? Menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Ciyu memejamkan mata dan bergumam, tempat jelek ini, bahkan tidak ada setetes air pun yang dapat ditemukan di sini. Menurutmu mudah bagiku untuk menyimpan air liur di mulutku? Ji Hao memandang Zurong dan tetap diam. Seperti yang dia pikirkan, Zurong tahu tentang Yuyu. Keluarga Zurong telah menyimpan catatan sejarah versi mereka sendiri, dan masih memiliki catatan tentang Yuyu dan orang-orang seperti dia. Meskipun umat manusia telah mencoba yang terbaik untuk menghancurkan beberapa catatan kuno, apa yang mereka lakukan tidak dapat mempengaruhi keluarga Zurong. Aba, Ji Hao dengan hati-hati memanggil Zurong. Dia penasaran, karena dia ingin tahu pendapat Zurong tentang Yuyu. Yuyu adalah orang yang baik. Adalah hal yang baik bagimu untuk menjadi muridnya. Zurong tersenyum dan berkata dengan serius, untungnya, itu dia. Jika itu dua saudara laki-lakinya, hehe, meskipun saya tidak pernah bertemu mereka, leluhur saya meninggalkan kata-kata mereka dengan cukup jelas. Orang-orang itu bangga, dan mereka sepertinya tidak memandang tinggi dewa seperti kita. Mendengus sedikit, Zurong menyipitkan matanya dan melanjutkan, saya tidak tahu dari mana asalnya. Dewa seperti saya, kita diciptakan oleh esensi alami, kita adalah perwujudan dari dao alam yang agung. Kita adalah makhluk mulia di dunia ini. Tapi, bagaimana mereka bisa begitu bangga sehingga mereka bahkan memandang rendah kita? Ji Hao tetap diam. Kedua bersaudara Yuyu memang bangga, tetapi Ji Hao percaya bahwa mereka memang memiliki alasan bagus untuk begitu bangga. Zurong menggelengkan kepalanya dan tidak ingin membuang waktu untuk topik ini. Dia bergerak cepat dan melingkari beberapa kolom api. Saat serpihan bayangan melintas di udara, saat Zurong menyeret keluar seorang pria tinggi, yang berkulit putih, dari balik kolom api. Dia melemparkan pria ini ke bawah dan membiarkannya dengan lembut berdebar ke tanah. Kemudian Zurong membengkokkan 10 jarinya, dengan cepat merobek baju besi kulit naga yang rusak yang dikenakan oleh pria ini, dan memperlihatkan kulitnya yang putih perak. Ciyu membuka matanya lagi, menatap pria ini dengan rasa ingin tahu. Ji Hao maju 2 langkah, mendekati pria setinggi 3 meter ini, yang memiliki kulit putih keperakan yang sehalus batu giok terbaik, bahkan memiliki kilau samar seperti mutiara. Dia memandang pria ini dari kepala ke derek sementara pria itu membuka matanya, diam-diam menatap Ji Hao juga. Seberkas cahaya yang ganas melintas di mata samar emas pria ini dari waktu ke waktu. Begitu pria ini membuka matanya, Ji Hao menemukan keanehan tentang sepasang mata ini. Tidak ada pupil yang bisa terlihat di sepasang mata emas yang samar itu. Sebaliknya, itu adalah sepasang mata majemuk, seperti mata beberapa serangga. Unit mata majemuk berbentuk segi 6 yang tak terhitung jumlahnya berada dalam garis teratur, membentuk mata emas tipis pria ini. Ji Hao sedikit menyentuh mata pria ini dan menggenggam aliran kekuatan yang samar. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah kaget, mata pria ini tidak alami. Sebaliknya, sama seperti mata dao mataharinya, seseorang yang sangat kuat membuat sepasang mata ini. Namun, Ji Hao tidak tahu apa yang bisa dilakukan sepasang mata ini. Zurong berdiri di samping. Dia mengeluarkan kalabash anggur lain dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Aroma anggur yang pekat menyebar saat Ciyu tiba-tiba menoleh dengan matanya melebar-lebar, haus menatap Zurong. Namun, dia sepertinya tahu bahwa Zurong tidak akan pernah berbagi anggur berkualitas dengannya. Oleh karena itu, meskipun bola mata Ciyu akan keluar dari rongga matanya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menelan beberapa suap anggur, Zurong menunjuk pria itu dan berkata, saya tidak tahu bagaimana orang ini memecahkan formasi sihir besar di luar, tetapi dia memang telah mencapai istana ilahi ini. Sayangnya, segel istana ini ditetapkan oleh leluhur saya, dan metode pembukaan diteruskan dari mulut ke mulut antara setiap generasi Zurong. Dia tidak tahu bagaimana membuka segel istana, tetapi dia menggunakan sihir pembukaan segel rahasia yang agak rumit, yang bahkan saya tidak mengerti, untuk mencoba memecahkan segel istana ilahi ini. Saya menangkapnya di pintu gerbang dan kemudian terjadi pertarungan hebat. 2 orang melarikan diri, dan hanya orang malang ini yang anggota tubuhnya patah, dan ditangkap hidup-hidup olehku. Menunjuk ke langit-langit istana ilahi, Zurong melanjutkan dengan suara dingin,
istana ilahi ini dirancang khusus untuk menekan Ciyu. Kecuali roh api dan makhluk hidup dengan kekuatan api, makhluk hidup yang terluka tidak akan pernah bisa pulih di tempat ini, bahkan sedikit. Jadi saya melemparkannya ke sini. Ji Hao berjongkok di samping pria itu dan dengan lembut menekan jarinya ke bola mata emas pria itu. Pria itu dengan tajam memelototi Ji Hao dan menghela napas berat, tetapi masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu menyiksanya? Ji Hao melirik Zurong. Tentu, apakah menurutmu aku pria yang berhati lembut? Zurong meneguk anggur lagi, tanpa daya menghela nafas dan berkata, tapi apa yang saya lakukan padanya semuanya tidak berguna. Orang ini sepertinya tidak merasakan sakit. Saya melakukan semua yang saya bisa, tetapi saya tidak bisa membuatnya berbicara. Menunjuk ke kepala pria itu, Zurong melanjutkan dengan suara yang dalam aspek jiwa, seperti semua dewa, jiwa dan tubuh saya adalah integritas. Oleh karena itu, saya tidak bisa melangkah terlalu jauh dalam kultivasi jiwa, yang berarti saya tidak bisa langsung menyiksa jiwanya. Oleh karena itu, aku membawamu ke sini, untuk melihat apakah kamu bisa melakukan sesuatu padanya. Ji Hao memandang pria tanpa ekspresi ini dan merenung sejenak. Kemudian, aliran cahaya redup melintas di telapak tangannya. Dia melemparkan sihir yang mengguncang roh primordial yang dia pelajari dari kitab suci Yuyu. Dengan sihir ini, seorang pembudidaya Qi dapat mengguncang roh primordial makhluk hidup keluar dari tubuhnya, yang akan memungkinkan pembudidaya Qi ini untuk menangkap roh primordial. Bas! Diikuti oleh suara ini, aliran cahaya yang padat dan berwarna-warni dilepaskan dari kepala pria ini. Sihir Ji Hao dipatahkan oleh aliran cahaya yang kuat ini, dan tidak berhasil memberikan efek apapun. Ji Hao memandang pria ini dengan heran. Melalui sihir, Ji Hao dengan jelas merasakan bahwa cahaya pertahanan yang dilepaskan dari tubuhnya ini juga berasal dari kekuatan luar, dan tampaknya tidak alami dan nyata, seperti matanya. Kamu cukup menarik. Ji Hao memandang pria itu, tertawa dan berkata, apakah kamu ingin aku melakukan pekerjaan atau kamu hanya akan memberi tahu kami apa yang kamu ketahui sekarang? Anak bodoh. Pria itu akhirnya mulai berbicara. Suaranya dingin dan kuat, terdengar seperti dentuman dua potong batu permata beku. Lakukan apa yang kamu bisa. Pria itu memejamkan mata, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ji Hao mengangkat kepalanya dan menatap Zurong. Zurong sedikit mengangguk. Ji Hao mengeluarkan belati giok yang tajam. Di tepi belati, beberapa simbol mantra perak telah berkilau terang dengan cahaya dingin. Dia mengiris kulit pria itu dengan ujung belati. Suara keras dihasilkan. Ji Hao merasa bahwa dia tidak memotong kulit manusia, melainkan dia memotong papan besi. Kulit pria ini sangat kuat, sehingga Ji Hao mengerahkan seluruh kekuatannya untuk akhirnya memotong kulit itu. Dari bawah kulit putih perak, lampu indah dilepaskan. Daging, otot, dan tulang pria ini semuanya transparan kristal, dengan warna berbeda. Otot-ototnya seperti kristal merah muda. Darah seperti cairan yang mengalir, berwarna cian, berkilauan, sedangkan tulangnya seperti kaca emas. Adapun organ dalamnya, itu bahkan berwarna lebih cerah, berkilauan seperti batu permata. Itu tidak tampak seperti tubuh berdaging sama sekali. Pria ini, seluruh tubuhnya seperti boneka, dibuat oleh Master Klan Xiu dengan semua jenis batu permata langka. Dia tidak seperti manusia. Gunung Zurong menjangkau langsung ke awan dan seluruhnya bersinar merah. Tidak peduli di siang hari atau malam hari, Gunung Zurong akan seperti obor besar, melepaskan cahaya dan panas yang tak ada habisnya yang menyinari daerah sekitarnya. Di puncak gunung, di aula besar yang seluruhnya diukir dari sepotong batu permata api, Po berjongkok di samping pria yang ditangkap hidup-hidup oleh Zurong. Dia perlahan menekan jari-jarinya pada kulit pria itu, inci demi inci, dari kepala ke bawah kaki. Ji Hao berdiri di samping, dengan hati-hati memperhatikan gerakan Po. Jari-jari Po tampak normal, namun, warna semua kukunya telah berubah. Merah, putih, hitam, cian, kuning, warna kukunya terus berubah sementara simbol mantra kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul tanpa henti dari ujung jarinya seperti sambaran petir, mengebor kulit pria itu. Dimanapun jari-jari Po mencapai, kulit pria itu berubah menjadi transparan seperti kristal. Sihir rahasia Po memungkinkan yang lain untuk melihat dengan jelas struktur bagian dalam tubuh pria ini. Guiling berdiri di samping Ji Hao,
merendahkan suaranya dan menjelaskan kepadanya, ini adalah dunia besar dan iblis, dunia kecil dan sihir penyegelan rahasia Tuhan, yang diciptakan oleh kakak laki-laki kita sendiri, terutama untuk berurusan dengan semua jenis harta roh dan senjata suci. Tidak peduli harta karun buatan alami atau buatan, sihir ini efektif melawan semua jenis harta ajaib. Zhurong berdiri di kejauhan, mengangkat kalabash anggurnya dan meneguk anggur dari waktu ke waktu. Dengan iri, dia mengamati perubahan magis kulit pria itu yang disampaikan oleh jari-jari Po sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Dewa, hehe, kami hanya sekelompok orang kasar. Kecuali bermain dengan tombak, pedang, dan pedang kami jauh lebih lemah daripada beberapa yang lain di bidang lain." Meneguk anggur sebesar-besarnya, Zhurong menurunkan kelopak matanya dan terus bergumam, bagaimanapun, manusia dipilih untuk menjadi dominator dunia ini. Oleh karena itu, garis keturunan keluarga Zhurong diizinkan untuk bergabung dengan garis keturunan manusia. Dengan cara ini, kita setidaknya bisa menghindari kepunahan di masa depan. Tapi Gonggong, hehe, sudah berapa tahun? Dia masih percaya bahwa dia bisa berdiri tinggi di atas semua manusia, bersikeras menjaga kemurnian garis keturunan Dewa Air. Lihat, populasi keluarganya berkurang, generasi demi generasi. Untuk generasi termuda, Gonggong Wuyu adalah satu-satunya keturunan langsung. Gonggong, kamu memang bisa bangga, tapi apa yang bisa kamu lakukan dengan harga dirimu? Ketika Anda tidak lagi memiliki keturunan, semua yang Anda peroleh dengan usaha Anda akan mendarat di tangan orang lain. Menyipitkan matanya, Zhurong memusatkan pandangannya pada gerakan Po, sambil sedikit meninggikan suaranya dan berkata, "Malu, putra ketujuhku bukanlah anak yang berbakat. Jika dia bisa menjadi murid Yuyu juga, aku tidak bisa terlalu mengkhawatirkannya." Po sedikit berhenti, lalu terus memeriksa tubuh pria itu, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Senyum Guiling membeku untuk sesaat juga, lalu dia terus menjelaskan sihir penyegelan Po kepada Ji Hao sambil dengan mudah mengajari Ji Hao beberapa gerakan tangan dasar dan mantra sihir ini. Ji Hao tersenyum melirik Zhurong, "Kamu pasti ingin Zhurong Tianming menjadi murid Yuyu, tetapi Yuyu mungkin tidak ingin menjadi sifunya. Bagaimanapun, Zhurong Tianming mengikuti bimbingan musuh Yuyu saat ini, hehe," pikir Ji Hao. Dentang, Po membengkokkan jari-jarinya, dan mengikuti gerakannya, sepotong tulang keluar dari jari kelingking pria itu dan berdentang di tanah beberapa kali. Kulit pria itu tetap tidak terluka, tetapi sepotong tulang jari ditarik keluar dari tubuhnya oleh Po, dan bahkan Ji Hao terpana oleh ini. Sepotong tulang itu sebesar jari manusia biasa, sebening kristal seperti sepotong kaca. Po mengeluarkan beberapa pahat kecil, pisau dan palu, dan beberapa alat lainnya yang dibuat sendiri. Dia mengetuk, memotong, dan menggergaji sepotong tulang ini cukup lama. Setelah itu, Po memutar telapak tangannya dan mengeluarkan ribuan jenis api ilahi alami, api roh, dan api biasa untuk membakar tulang ini. Setelah api, Po mengeluarkan ribuan jenis air ilahi, air roh, dan air biasa untuk merendam tulang ini. Kemudian datanglah baut penerangan, petir, angin kencang ganas, pasir dan debu, dan semua jenis kekuatan yang dihasilkan dari 5 elemen alam dasar. Po menggunakan semua hal di atas pada potongan tulang ini, bekerja cukup keras selama beberapa jam, tetapi tulang ini masih tetap berkilauan, tanpa terluka sedikit pun. Sungguh hal yang ajaib. Po akhirnya mulai berbicara. Tulang pria ini sepertinya tidak alami. Sebaliknya, tulangnya seperti harta karun buatan. Sumsum di dalam tulangnya juga tidak tampak seperti sumsum alami. Ini seperti esensi alami, seperti susu tanah berusia 10.000 tahun, menyediakan kekuatan hidup bagi tubuhnya. Po kemudian mendengus keras dan teredam, lalu menjentikkan jarinya dan mengirimkan aliran cahaya yang menyilaukan ke tulang itu. Puff! Diikuti oleh suara keras ini, tulang ini tiba-tiba meledak menjadi bintik-bintik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian berubah menjadi layar. Cahaya radius 3.000 meter, berputar perlahan di sekitar orang-orang di tempat kejadian. Di dalam layar cahaya ada simbol mantra berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya dalam kelompok, membentuk serangkaian formasi sihir. Langkah terakhir yang dilakukan oleh Po telah benar-benar mengungkapkan rahasia tulang pria ini. Ji Hao tidak bekerja terlalu keras pada studi formasi sihir Yuyu.
Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius yang anehnya beruntung, dan dia telah menerima kekuatan iman dari orang-orang Gunung Yao yang tak terhitung jumlahnya, yang memungkinkannya untuk menyelam ke dalam misteri Dao alam yang agung dengan efisiensi yang sangat tinggi. Akibatnya, dia telah meningkat lebih cepat daripada pembudidaya lainnya, pada kultivasi berdasarkan Dao alam yang agung. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak memberikan perhatian ekstra pada studi formasi sihir, dia memang telah mencapai tingkat yang cukup besar di bidang itu. Di antara murid-murid muda Yuyu, mereka yang telah mempelajari seni formasi sihir selama ratusan, bahkan 1000 tahun, mungkin tidak lebih baik dari Ji Hao di bidang ini. Saat layar cahaya berkilauan, Ji Hao melirik simbol mantra dan formasi sihir di layar cahaya, dan melihat sekitar 90% dari mereka. Banyak dari formasi sihir itu baru dan kreatif. Formasi sihir itu dirancang dengan baik, dengan semua jenis fungsi, termasuk menyerap kekuatan alam, mengubah sumber daya alam, meningkatkan kekuatan pertahanan, meningkatkan kecepatan, kekokohan, kemampuan penyembuhan. Lebih dari 10.000 formasi sihir dengan fungsi berbeda dapat ditemukan di layar cahaya, dan fungsi formasi sihir ini mencakup semua jenis situasi yang bisa terjadi dalam pertempuran dan perkelahian. Organ dalamnya adalah kompor yang dapat mengubah kekuatan alam menjadi energi, sedangkan anggota tubuh dan tulangnya adalah formasi sihir, mengubah kekuatan alam menjadi serangan. Po memandang pria ini, tersenyum dingin dan berkata, setiap bagian tulangnya adalah formasi sihir pembunuh, sementara setiap meridiannya adalah segel. Kekuatan mematikan terkandung di setiap sudut tubuhnya. Dia bukan manusia, dan tubuhnya juga bukan tubuh berdaging. Sebaliknya, dia adalah senjata manusia yang dibuat dengan bahan alam kuat yang tak terhitung jumlahnya. Po kemudian mengarahkan jarinya dengan keras ke kepala suaminya dan langsung memutar kepalanya transparan. Tidak ada otak yang terlihat di dalam kepala pria itu, dan hanya manik-manik emas besar yang redup terlihat berputar dan berputar. Di dalam manik-manik itu, siluet pria itu terlihat samar-samar, duduk dengan kaki bersilang. Seberkas cahaya yang sangat tipis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari anggota tubuh pria ini, terhubung dengan siluet melalui manik-manik. Jiwanya telah bergabung dengan manik-manik, dan manik-manik adalah inti dari formasi besar berdasarkan tubuhnya, sedangkan jiwanya adalah roh dari formasi besar. Dia tidak memiliki rasa sakit atau ketakutan, dia juga tidak takut dengan sihir pencarian jiwa. Tidak ada sihir penargetan jiwa yang bisa menyentuh jiwanya, kecuali kita menghancurkan manik-manik ini. Tapi begitu manik-manik ini dihancurkan, jiwanya akan runtuh. Po memuji dengan tulus, desain yang begitu cerdik, desainernya harus sekuat Sifu kita. Sekuat Yuyu. Ji Hao merasakan rasa dingin yang menusuk dari belakang lehernya sementara kulit kepalanya juga mati rasa, sehingga bahkan rambutnya pun lurus. Pria tanpa ekspresi ini, apakah Po mengatakan bahwa dia adalah senjata manusia yang dibuat oleh seseorang yang sekuat Yuyu? Mata Po bersinar terang, seolah-olah dia adalah serigala kelaparan yang matanya tertuju pada sepotong daging segar berdarah. Getaran kekuatan ganas dilepaskan dari seluruh tubuh Po, dan getaran kekuatan itu membuat Ji Hao merasa aneh. Selama ini, Po adalah orang yang lembut, baik dan murah hati, sehingga Ji Hao belum pernah melihat Po menunjukkan keinginan yang begitu kuat terhadap apapun. Jelas, senjata manusia ini telah membangkitkan minat kuat Po. Dengan bahan alami, mengubah makhluk hidup menjadi senjata, yang tidak memiliki rasa sakit dan ketakutan, dan bahkan sihir penargetan jiwa tidak dapat berbuat apa-apa, adalah senjata yang hampir sempurna. Metode, kerajinan alat, ajaib seperti itu telah membuat Po lebih dari sekadar bersemangat. Di bawah komando paman kita yang lebih tua ada beberapa prajurit syal kuning untuk digunakan murid-muridnya, gumam Po. Itu adalah makhluk roh atau manusia sehat yang rela meminum pil emas yang diracik secara diam-diam yang diberikan oleh paman kita yang lebih tua, kemudian tubuh mereka dibentuk ulang dengan batu giok, emas, perunggu dan semua bahan alami dan dibudidayakan selama 100 tahun. Setelah itu, mereka mencapai kekuatan yang tak tertandingi, dan tubuh mereka sekarang sekuat dan sekokoh penyihir ilahi tingkat puncak. Sudut mata Zurong berkedut secara intensif, lalu melirik Po, seolah-olah Po adalah hantu. Kakak laki-laki Yuyu sendiri membudidayakan prajurit syal kuning, dan dalam 100 tahun, dia membuat para prajurit itu sekuat penyihir dewa tingkat puncak.
Kekuatan kreatif yang luar biasa. Dia pantas menjadi salah satu makhluk prasejarah yang terkenal di dunia, dan salah satu makhluk kuat yang menakutkan di daftar hitam, tidak pernah menyinggung, yang dibuat oleh para dewa di dunia Pangu, pikir Zhurong. Ji Hao dengan ceroboh menatap Po. Dengan kekuatan kakak laki-laki Yuyu, belum lagi penyihir ilahi tingkat puncak, dia tidak akan terkejut sama sekali bahkan jika Po memberitahunya bahwa pamannya yang lebih tua bisa membuat prajurit syal kuning tingkat penyihir tertinggi. Po kemudian melanjutkan, kedua paman saya dan sifu saya memiliki spesialisasi yang berbeda. Sihir, budidaya prajurit, rahasia dari paman tua kita ini, saya telah mengaguminya selama bertahun-tahun. Tapi paman kami yang lebih tua hanya mengajarkannya kepada murid-muridnya, dan itulah mengapa saya tidak pernah memintanya untuk mengajari saya. Aku tidak punya alasan untuk mempermalukan sifu kita. Dengan bersemangat menepuk wajah pria itu, yang terbaring di tanah dan dilumpuhkan untuk bergerak, Po menyeringai dan berkata, sungguh harta yang luar biasa. Meskipun sedikit lebih lemah dari prajurit syal kuning paman kita yang lebih tua, itu mirip dengan prajurit syal kuning itu, dan cukup cerdik. Jika saya dapat menggali secara menyeluruh rahasia tubuhnya, saya juga dapat membuat sihir rahasia untuk diwariskan kepada murid-murid saya juga di masa depan. Guiling juga menunjukkan ekspresi penuh gairah. Jumlah prajurit syal kuning di bawah komando kakak laki-laki Yuyu tidak besar, namun masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika Po benar-benar bisa menggali secara menyeluruh rahasia pria ini, di masa depan, setiap murid Yuyu dapat memiliki satu atau beberapa prajurit syal kuning untuk diperintahkan ketika mereka bepergian ke seluruh dunia. Betapa indahnya itu. Penampilan Ji Hao sedikit berubah saat dia berteriak kaget, saudaraku, bagaimana kekuatan benda ini? Po melirik pria yang tergeletak di tanah, sedikit mengerutkan alisnya dan menjawab, kira-kira sekuat penyihir ilahi tingkat tinggi. Baik Po dan Ji Hao memandang Zhurong. Ji Hao bertanya dengan bingung, Aba, hanya 6 penyihir ilahi tingkat tinggi, bagaimana mereka bisa menyakitimu? Zhurong mengangkat kalabasnya, menuangkan anggur ke mulutnya dan kemudian tertawa pahit, jika itu hanya 6 penyihir ilahi tingkat tinggi, aku bisa menghancurkan semuanya hanya dengan memutar telapak tanganku, tapi mereka dengan senjata yang ampuh. Itu adalah jimat sihir yang sangat kuat, dan bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Jika aku tidak bersama harta pertahanan yang kuat yang diturunkan dari leluhurku dari surga kuno, aku mungkin akan berakhir jauh lebih buruk dari ini. Ji Hao, Po, dan Guiling saling melirik, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Zhurong memiliki harta pertahanan yang kuat yang berasal dari surga kuno. Harta warisan keluarga Zhurong harus menjadi harta tertinggi pradunia kelas atas, tetapi di bawah perlindungan harta seperti itu, Zhurong masih terluka oleh 6 penyihir ilahi tingkat tinggi, yang bahkan lebih lemah dari penyihir ilahi tingkat puncak. Betapa anehnya ini, jimat ajaib yang sangat kuat yang disebutkan oleh Zhurong, siapa yang membuatnya? Karena jimat ajaib itu cukup kuat untuk menyakiti Zhurong, penciptanya pasti sangat kuat juga. Suasana di aula menjadi sangat aneh, karena semua orang di tempat kejadian telah memikirkan hal yang sama. Di dunia ini, orang-orang dengan kekuatan yang begitu besar, yang telah bersembunyi di sudut-sudut dalam dunia Pangu, dapat dihitung dengan jari seseorang. Tapi orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal seperti ini, seperti menyelinap ke istana ilahi dengan Ciyu yang disegel di dalamnya. Untuk apapun dia melakukan itu, Ciyu adalah musuh seluruh umat manusia, seluruh dunia Pangu. Ini berarti bahwa hanya dengan melakukan ini, siapapun yang mengirim 6 senjata manusia telah menyentuh keuntungan mereka. Mungkinkah mereka? Ji Hao memandang Po dan bertanya. Jangan katakan itu. Po dengan hati-hati memandang Ji Hao dan berkata, untuk orang-orang sekuat sifu kita, Ji Hao, kamu harus mengingat ini. Biasanya, jangan menyebutkan nama mereka kecuali Anda harus melakukannya. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi secara tak terduga? Apa yang akan terjadi secara tak terduga? Begitu Po mengeluarkan beberapa kata ini, pria yang terbaring di tanah melolong. Lolongan histeris itu dihasilkan dari rasa sakit yang mendalam jiwa, yang akan membuat makhluk hidup ingin mati. Tubuh pria itu meledak menjadi butiran yang tak terhitung jumlahnya. Seperti nebula yang mengembang, butiran yang samar berkilauan itu menyebar ke segala arah.
Butir berkilau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan dengan cepat dipadatkan menjadi serangkaian simbol mantra. Suara dengungan bisa terdengar tanpa akhir. Setelah itu, simbol mantra berkilau ini berkumpul menjadi beberapa kelompok sementara aliran cahaya menyilaukan di antara setiap kelompok. Dalam sekejap mata, formasi sihir teleportasi yang hebat, yang berukuran lebih dari 3 mil persegi, terbentuk. Senjata manusia tiba-tiba berubah menjadi formasi sihir teleportasi. Ini memang perubahan yang tak terbayangkan. Ji Hao benar-benar tercengang. Dengan metode apa perubahan luar biasa seperti itu dapat disampaikan dalam rentang waktu sesingkat itu? Perubahan yang cerdik dan menakjubkan ini harus dirancang di awal desain senjata manusia ini, dan semua simbol mantra dari formasi sihir teleportasi ini harus bersembunyi di dalam tubuh senjata manusia ini. Tapi formasi sihir yang berteleportasi sangat rumit, bagaimana bisa tercabik-cabik dan disembunyikan di dalam tubuh manusia? Kekuatan pengendali yang hebat dan teknik canggih yang dibutuhkan itu. Baik Zurong maupun Po tidak bisa mengambil langkah untuk menghentikannya, karena embusan angin aneh bertiup keluar dari formasi teleportasi, bersama dengan aroma yang aneh. Anginnya hangat dan mengandung aroma yang padat. Itu bertiup ke tubuh Ji Hao dan membuatnya merasa bahwa tubuhnya melunak, sementara kebahagiaan gatal mengebor langsung ke sumsumnya melalui pori-porinya, melumpuhkannya untuk meningkatkan kekuatan apapun. Banyak siluet indah berjalan keluar dari formasi sihir teleportasi. Rambut panjang dan gaun panjang berkibar tertiup angin. Sekitar 10 gadis cantik yang menakjubkan menginjak bunga dan berjalan diam-diam keluar dari formasi sihir teleportasi. Gadis-gadis ini sangat cantik, setinggi Ji Hao, dengan bentuk tubuh ramping. Mereka masing-masing memegang pipa giok putih, sambil dengan lembut memutar jari-jari mereka, sementara melodi yang indah secara ajaib dimainkan. Ji Hao kehilangan penglihatannya untuk sementara. Benih matahari Dao tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan sementara matahari Panjia secara otomatis melepaskan api yang mengamuk, membungkus Ji Hao. Swoosh! Gelombang suara yang kuat menabrak tubuh Ji Hao, yang membuatnya terbang menjauh. Zurong, Po, dan Guiling menggeram secara bersamaan, lalu semua muntah darah. Ji Hao berdebar ke dinding istana ilahi, membuat lapisan cahaya berapi-api yang padat muncul dari istana. Kepala Ji Hao berdengung keras. Dia merasakan sakit yang luar biasa dari lehernya, dan juga mendengar suara berderit keras dari tulangnya. Hanya serangkaian gelombang suara yang hampir membuat tubuh dan jiwa Ji Hao runtuh. Orang harus menyebutkan bahwa pada tahap saat ini, Ji Hao adalah penyihir ilahi sejati. Kekuatan daunnya atau kekuatan fisik dan kekuatan bintang rohnya sekarang semuanya berada di tingkat penyihir ilahi. Selain itu, dia telah mempelajari banyak sihir yang kuat dari Yuyu, dan gerakan pembukaan langit, pemecahan bumi, segala sesuatu tumbuh dan semuanya binasa dari pria misterius itu. Lalu ada juga mantra dan dengan 9 kata rahasia yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya. Dengan semua hal di atas bersama-sama, Ji Hao 100% yakin bahwa dia tidak akan kalah dari penyihir ilahi manusia tingkat puncak mana puncak. Namun, gadis-gadis cantik ini berasal dari tempat yang tidak dikenal, dan benar-benar melemparkan Ji Hao ke dalam situasi yang buruk tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Tidak, ada yang salah. Pipa, Ji Hao memunculkan matanya, saat bola matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang terang. Mata Dao matahari terbuka di antara alisnya dan melepaskan sinar cahaya keemasan yang menyilaukan ke arah gadis-gadis itu. Apakah kamu bercanda, Pipa? Alat musik seperti itu. Saat ini, banyak klan terpencil yang masih menggunakan alat batu, melakukan budidaya tebang dan bakar. Bahkan untuk klan manusia kelas atas, alat musik tiup seperti seruling baru saja ditemukan, dan alat musik tiup yang baru ditemukan itu adalah hal-hal yang hanya bisa dimiliki oleh orang kaya kelas atas seperti Gong Gong Wuyu. Saat ini, alat musik yang paling umum digunakan umat manusia adalah drum. Dalam pertempuran dan upacara, pipa, Ji Hao belum pernah melihat pipa di kota Puban, karena saat ini, manusia tidak memiliki alat musik seperti itu. Tidak hanya umat manusia, tetapi bahkan non-manusia pun tidak memilikinya. Orang-orang klan Yu selalu mengejar kualitas hidup yang tinggi. Mereka memiliki ribuan jenis alat musik, dengan ukuran dan fungsi yang berbeda. Banyak dari alat musik itu sangat cerdik dan indah. Namun demikian, non-manusia tidak memiliki pipa sebagai alat musik.
Apa kamu? Ji Hao menggeram marah. Aliran cahaya redup melintas di permukaan tubuhnya, saat cermin ilahi Pansi diaktifkan sepenuhnya untuk melindunginya. Seorang gadis cantik tiba-tiba mendatangi Ji Hao. Gadis itu tersenyum mempesona padanya, dan dia bahkan bisa merasakan kehangatan yang datang dari sepasang matanya itu. Dia menghela nafas dengan aroma samar ke arah Ji Hao, lalu mulai berbicara dengan suara manis dan lembut. Pria yang tampan, apakah menurutmu aku cantik? Apakah Anda ingin saya memainkan melodi untuk Anda? Melodinya disebut Flying Dancing, terbang. Ji Hao berteriak dengan kasar, aku akan memukuli jiwamu keluar dari tubuhmu, dan membiarkannya terbang ke langit sementara tubuhmu jatuh ke tanah. Melemparkan raungan yang bergema, Ji Hao meluruskan lengan kanannya dan meretas langsung ke arah gadis itu bersama dengan aliran api matahari esensi, seolah-olah lengannya adalah pisau tajam. Dia meluncurkan gerakan Sky Opening dan meretas langsung ke dada gadis itu, tetapi tidak punya waktu untuk melakukan 3 gerakan sisanya. Gadis itu tersenyum. Dia melayang ke belakang bersama dengan gerakan Ji Hao, seolah-olah dia benar-benar tidak berbobot. Gaunnya berkibar indah di udara dan memperlihatkan sepasang kaki bagian bawahnya yang seperti batu giok. Kuku kakinya dicat merah dengan jus bunga. Kakinya sedikit bergoyang, lalu bunga datura transparan yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar. Bunga keemasan mengeluarkan aroma yang kental sementara bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan kaki Ji Hao, tampak seperti selimut bunga. Gadis itu memegang pipa di belakang tubuhnya sementara jari-jarinya dengan lembut menarik senar, menghasilkan serangkaian melodi cepat, menyerang Ji Hao seperti badai. Sambil memainkan pipa di belakang tubuhnya, gadis itu sedikit memutar pinggangnya yang ramping. Gaunnya terangkat ke langit dan mengirimkan embusan bubuk emas yang berkilauan. Dikelilingi oleh bubuk emas dan bunga, gadis itu menari dengan lapang. Gerakannya lembut dan kecil, karena dia hanya sedikit menoleh dan menggoyangkan bahunya, memutar pinggangnya atau mengangkat kakinya. Namun, rasa keindahan secara alami dilepaskan dari tubuhnya, dan kecantikan yang menakjubkan itu bahkan dapat membekas jiwa manusia biasa. Sama seperti aroma sebotol anggur lezat yang telah disimpan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kecantikan gadis itu menyebar di udara, perlahan namun kuat. Ji Hao berteriak dengan suara yang dalam sambil dengan cepat melambaikan tangannya, melemparkan sihir menenangkan Yuyu yang menekan kejahatan pada dirinya sendiri. Aliran cahaya ilahi Yuyu berubah menjadi layar cahaya dan menutupi tubuhnya. Permukaan layar cahaya ilahi beriak, saat bubuk emas berkilau yang dilepaskan dari gadis itu menyebar di layar cahaya, melahapnya. Engah, 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 sedikit suara bisa terdengar tanpa akhir. Setelah setiap isapan, mantra sihir Ji Hao yang menenangkan akan dipatahkan. Pada awalnya, suara hembusan hanya akan disebabkan setelah waktu untuk setiap napas, tetapi segera, suara hembusan bisa terdengar tanpa akhir. Jari-jari Ji Hao bahkan kram. Dalam setiap rentang napas, dia merapal sekitar 3000 mantra menenangkan pada dirinya sendiri. Tingkat pertahanan yang begitu tinggi bahkan bisa memungkinkan Ji Hao untuk tanpa tergesa-gesa menghadapi gelombang serangan kekuatan penuh yang diluncurkan oleh penyihir ilahi tingkat puncak. Tapi setelah serangkaian suara hembusan cepat itu, cahaya keemasan yang menutupi tubuh Ji Hao semuanya rusak. Selanjutnya, aliran cahaya redup yang dilepaskan oleh cermin ilahi Pansi bergetar hebat, dan kemudian, bersama dengan suara berdengung, serangan mengerikan dikirim keluar dari tubuh Ji Hao. Bang! Bagian dari dinding aula di samping Ji Hao tiba-tiba hancur. Sebuah lubang besar berbentuk tangan muncul di dinding setebal 3 meter, yang dilemparkan dari emas ilahi. Bentuk lubangnya sama dengan bentuk tangan gadis cantik itu. Harta karun tertinggi. Gadis itu berhenti sejenak sementara dia tersenyum sangat manis, dengan matanya yang berbinar tertuju pada cahaya redup di tubuh Ji Hao. Istirahat. Ji Hao berteriak dalam-dalam, melambaikan tangannya dan melemparkan sihir guntur dengan seluruh kekuatannya. 48 petir yang menyilaukan turun dari langit, dengan ganas dan langsung menghantam wajah gadis itu seperti pedang tajam. Anak cantik, kamu sangat kejam. Mengapa kamu tidak terbang denganku? Bahagialah denganku. Gadis itu mengguncang tubuhnya dan dengan mudah menghindari semua petir yang dilepaskan oleh Ji Hao, lalu menerkam. Dengan lembut dan lapang, dia menerkam ke depan wajah Ji Hao. Aroma yang kuat datang tepat ke wajah Ji Hao,
membuat Ji Hao merasa mabuk di tubuh dan jiwanya. Ji Hao lumpuh sekali lagi, dan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Benih dao matahari dan matahari pansi secara otomatis aktif lagi. Cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak ke seluruh tubuhnya, membakar semua aroma yang dihirup Ji Hao. Ji Hao, hati-hati. Hal-hal ini, teriak Po dari samping, itu bukan benda. Po memiliki 5 aliran kabut jernih yang naik dari kepalanya. Ketiga teratai itu berputar di atas kabut, dengan siluet kabur duduk dengan kaki bersilang di setiap teratai. Tetesan cahaya keemasan seperti tetesan air yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari kepalanya, membentuk layar cahaya indah yang melindungi Guiling dan dirinya sendiri di dalam. Ji Hao dengan jelas melihat bahwa di dalam awan kabut di atas kepala Po ada menara mengambang yang terlihat samar-samar. Setiap pintu dan jendela menara itu telah melepaskan cahaya indah 7 warna, mendorong udara di sekitarnya untuk melonjak seperti air, menyerang gadis-gadis cantik itu bersama dengan aliran cahaya berwarna-warni. Bersambung,